قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Wasailur Rusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasan terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis yang ke-54. Beliau akan sebutkan di sini sampai 313 ya. Hadis-hadis tersebut. Hadis yang ke-54, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sabra inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika benturan pertama kali seseorang mendapatkan musibah. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu ya ibadah tidak lain antara syukur dan sabar, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya yang lain bahwa manusia ini terdiri daripada dua hal ini, mengalami keadaan dua hal, yaitu antara sabar dengan syukur. Nah, sabar itu pun ada pembagiannya, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, termasuk yang paling rendah daripada kesabaran tersebut adalah sabar ketika menghadapi musibah, dan yang agak lebih sulit adalah sabar dalam menjalankan ketaatan, dan yang paling sulit adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika seseorang mendapatkan musibah, maka hendaknya dia bersabar. Sabar itu apa? Dia menyerahkan kembali kepada Allah semua perkara tersebut. Rasul mengatakan kalimat ini, inna sabra inda sadmatil ula, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang wanita yang sedang menangisi di kuburan anaknya. Anaknya wafat, maka orang tua ini, sang ibu ini tangisi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika melihat wanita itu mengingatkan kepada wanita itu hendaknya dia bersabar, ihtasibi, dan lain sebagainya. Tapi wanita itu tidak tahu kalau yang ngasih tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu pun mengatakan, kamu nggak tahu apa yang saya alami. Silakan pergi saja, nggak usah urusi saya. Rasul meninggalkan orang wanita itu dan pulang ke rumahnya. Wanita itu diingatkan oleh orang yang lihat kejadian itu, kamu nggak tahu siapa tadi yang kamu ajak bicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu pun kemudian menghampiri Rasul, meminta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengatakan hadis ini, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu adalah saat pertama kali mendapatkan musibah. Itulah namanya sabar. Berarti kalau sudah beberapa saat daripada musibah, jadi waktu pertama kali kita dengar suatu musibah, sudah. Yang namanya sabar saat itu. Kalau kita katakan besok lusanya baru kita ngomong sabar, berarti itu bukan sabar. Itu namanya terpaksa. Mau apa lagi kan? Kalau yang namanya sabar itu pada saat awal pertama kali mendapatkan musibah. Kemudian dalam hadis yang ke-55 Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tad'a lillahi syai'an illa awwadaqallahu khairan minhu. Bahwa
Nabi menyatakan sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu tinggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan karena Allah. Salah satu contohnya kan, siapa yang memejamkan matanya dari hal-hal yang haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan apa? Kelezatan dalam ibadahnya, kelezatan dalam munajatnya. Para ulama mengatakan ini mujarrab. Ini mujarrab. Satu kali saja seseorang tinggalkan itu, langsung dia dapati kenikmatan dalam ibadahnya kepada Allah dalam hati. Bagaimana 2 kali, 3 kali terus dia lakukan, maka itu pun dia rasakan dalam doa-doanya, dalam munajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apapun yang kita tinggalkan karena Allah. Kita lihat para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat kita tahu bahwa mereka ini hijrah. Sirah ya, kita pelajari mereka hijrah, tinggalkan apa? Tinggalkan kota Mekah, tinggalkan rumah mereka. Mereka sudah punya rumah, tapi mereka tinggalkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala pergi berhijrah. Dalam riwayat disebutkan ketika Fathu Mekah, ya, pembukaan kota Mekah, atau pada waktu mereka Umratul Qadha. Umrah Qadha kan mereka pergi lagi ke Mekah. Nah, ketika mereka pergi ke Mekah, apa yang terjadi? Mereka tutup pandangan mata mereka supaya tidak lihat, ya, supaya mereka tidak lihat rumah mereka yang mereka tinggalkan karena Allah. Jadi ketika jalan, ini rumahnya dia, ini rumahnya dia tinggalkan karena Allah, maka dia tutup pandangan, nggak mau lihat lagi. Itu kenapa? Saya sudah tinggalkan itu untuk Allah, nggak pengen nanti ada keinginan mau balik lagi. Itu nggak ada. Kalau kita kan misalnya ya dijual dulu lah, ini nggak pengen dijual sudah. Ya sudah ditinggalkan begitu saja karena mereka sudah meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah nanti akan gantikan. Allah nanti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga termasuk pula dalam hal ini ada seorang ya, Ummu Salamah kan, dalam riwayat ketika suaminya wafat, maka diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Ya, di antara doanya, ya Allah, berikan saya pahala atas musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Ya, kehilangan karena Allah subhanahu wa ta'ala, suaminya wafat dalam perang Uhud kalau tidak salah, perang Badar, ya. Sehingga kemudian Allah gantikan dengan siapa? Gantikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian dalam riwayat ya hadits yang lain, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kalian ini tidak akan bisa meliputi semua manusia dengan harta kalian. Tidak bisa mencukupkan harta kalian ini untuk menyenangkan semua orang, ya. Maka Rasul menganjurkan kepada kita, kalau kalian ingin membuat senang orang, bisa meliputi semua orang, itu dengan apa? Di akhlak itu, dengan akhlak kalian. Jadi misalnya ada orang kaya, harta kekayaannya banyak, dia bagi-bagi. Apa dia bisa bagi semua orang? Kan enggak. Ada yang dibagi, ini sedikit, ini banyak. Ada yang tidak dapat. Akhirnya membuat orang yang tidak dapat kecewa dan marah. Kita sebenarnya pengen semuanya kita kasih, tapi kan kemampuan kita kan terbatas.
Sehingga nggak bisa kalian ini meliputi semua orang dengan harta kalian, kata Nabi SAW. Tapi kalian bisa membuat senang semua orang dengan apa? Dengan akhlak. Mencukupkan mereka dengan akhlak, sehingga seseorang itu apa ya, menyapa orang. Nah, kita ini kan masuk kampung lah atau apa, salam kepada orang, sapa orang-orang di sekitar kita, tetangga kita nggak bisa suruh nganterin makan setiap hari. Tentunya nggak mampu kita semacam itu. Tapi kalau kemudian kita bisa dengan akhlak dan lain sebagainya, itu sudah cukup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membuat orang-orang di sekitar kita menjadi senang. Semacam itu yang diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal bay'u 'inda radin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis ini bahwa inna li sahibil haqqi maqalan, bahwa orang yang punya hak itu berhak bicara. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hutang piutang. Dalam hutang piutang ada seseorang belum membayar kepada orang yang dia hutang kepadanya. Maka orang yang memberi hutang itu punya hak untuk bicara. Dia mau bicara buruk, kamu itu gimana sih? Gak bayar, nah inilah. Di depan orang, itu hak, ya, dia punya hak. Tidak salah dalam hal itu. Walaupun tentunya seseorang ketika apa istilahnya menuntut ya hak dan lain sebagainya, pasti dengan sesuatu yang baik. Kita tahu bahwa di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang ingin mencoba akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah tahu semua tanda-tanda kenabian ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu yang belum dia ingin periksa. Apa? Tidak bertambah bodoh seseorang tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Rasul tambah santun sama orang itu. Ada orang tidak kenal dengan kedudukan Nabi yang seharusnya bagaimana berakhlak di hadapan Nabi, kecuali Nabi itu tambah santun sama orang itu. Maka orang itu kemudian menawarkan dirinya, dia punya harta. Ada orang lagi butuh uang sama Rasul SAW, sedangkan Rasul nggak punya uang. Orang itu mengatakan, biar kamu pinjam sama saya saja. Pinjam sama orang tersebut, orang Yahudi. Nanti pada waktunya bayar, ya bayar, ya, istilahnya ditentukan oleh Rasul SAW. Tapi orang itu kemudian mau menguji Rasul dengan apa? Datang 3 hari sebelum waktunya kepada Nabi SAW. Bicara di hadapan para sahabat dengan mengatakan, kalian keluarga Bani Abdul Muttalib itu orangnya sukanya nunda-nunda utang. Gimana? Marah. Maka kemudian sahabat-sahabat di situ Sayyidina Umar bin Khattab membentak orang tersebut. Dan ya merasa tidak terima lah sahabatnya. Tentunya yang paling mengungkapkan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu itu harusnya minta kepada dia untuk supaya menuntut haknya itu dengan cara yang baik. Dan kamu harusnya bicara kepada saya untuk membayar hutang dengan cara yang baik. Itu saja seharusnya. Wahai Umar, sesungguhnya hutangnya itu masih 3 hari lagi. Hutangnya sebenarnya masih 3 hari lagi, belum waktunya ini. Ya buru-buru sebenarnya. Masih ada waktu 3 hari. Tapi karena dia minta, ya saya bayarkan. Kamu bayarkan uangnya. Dan tambahkan beberapa karena kamu menghardik dia. Menghardik dia, nakut-nakutin dia. Kamu tambahkan lagi. Maka didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab
diperlakukan dengan baik, maka orang itu mengatakan saya butuh itu semuanya, ini kembalikan saja sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah orang itu tidak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Rasulnya tambah santun kepada orang tersebut, maka orang itu akhirnya masuk Islam. Syahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, innamal a'malu binniyat. Ya, kita sudah sering mendengar hadis ini bahwa amal itu pasti tergantung daripada niatnya. Maka ini masuk dalam 70 bab lebih dalam masalah ibadah. Masalah wudu perlu niat, sholat perlu niat, mandi wajib perlu niat, taharah ya, wudu perlu niat, masuk haji, zakat, puasa, semuanya masuknya. Nah, kalau dalam urusan ibadah ada niat, begitu pula dalam urusan kebiasaan. Urusan-urusan kebiasaan yang sebenarnya itu hukumnya mubah, kalau diniati dengan niat-niat yang baik, itu semuanya jadi pahala. Tinggal kitanya yang niatkan. Kita tidur itu mubah, hukumnya tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Tapi kalau diniati dengan niat yang baik, jadi pahala. Kita makan, minum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ya semuanya kalau diniati dengan niat yang baik, maka kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya bisa jadi ibadah, berpahala bagi seseorang. Begitu pula seseorang ketika kemudian meniatkan dirinya untuk melakukan suatu amalan. Ada seseorang melewati daerah paceklik, dia katakan jalan setelah itu lihat dengan kasihannya orang-orang tersebut dalam kesusahan. Lalu dia lihat gunung, dia lihat bukit, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andai bukit ini adalah gandum milik saya bakal bagikan tadi orang-orang yang dalam kelaparan. Maka Allah katakan kepada Nabi di masa tersebut, katakan kepada orang itu, sedekahnya sudah diterima sama Allah. Sebab apa? Niat. Maka tinggal kita niatkan. Orang mau tidur, ya niat insya Allah bangun malam. Maka kalaupun akhirnya dia tertidur, dia dapat pahala orang yang sholat bangun malam sesuai yang dia niatkan. Maunya ngapain malam? Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau benar-benar bangun, ya dia bakal melakukan seperti apa yang dia niatkan. Jadi kalau bangun hanya kamar mandi, yang di situ terus lagi, nggak dapat pahala, nggak dapat niatnya pun juga nggak dapat pahala. Harus ada kesungguhan. Kesungguhan itu kalau memang nyatanya dia bangun, dia kerjakan sesuai yang diniatkan. Kemudian hadis berikutnya, innamal bai'u an taradin, bahwa sesungguhnya jual beli itu kata Nabi SAW adalah didasari kepada saling meridhoi satu sama yang lain. Ketika ada jual beli transaksi barang, ya jual beli saling meridhoi, maka itu adalah sesuatu hal yang istilahnya sesuai dengan syariat. Nah, keridhaan dalam syariat itu dilihat dari apa? Dari lisan, kan begitu. Dari lisan. Makanya dalam jual beli itu diperlukan adanya sighah. Sighah, saya jual, saya beli. Cuma karena kita ini terlalu menggampangkan, akhirnya tidak ada sighah dalam ucapan-ucapan kita. Maka dalam syariat juga ada jalan keluarnya, itu namanya mu'athah. Mu'athah itu kita jual beli tanpa sighah pada hal-hal yang remeh, pada hal-hal yang biasa sajalah. Kita beli buku, beli makanan dan lain sebagainya, roti, ya itu satu hal yang sifatnya masih remeh dalam syariat. Silakan jual beli yang memang dianggap, ya, misalnya apa ya, ke supermarket lah, kita beli apa saja yang dibutuhkan, kita kasih uang lalu kita terima barangnya, maka silahkan. Dalam hal ini masih tidak apa-apa, dalam syariat masih diperbolehkan. Tapi untuk hal-hal yang berharga hendaknya pakai ucapan. Kita mau jual motor, jual mobil, jual rumah, ya kan ada surat, ada itu semuanya, tanda tangan menunjukkan keridhaan.
Jadi perlu diingat bahwa al-bai' itu yang dihalalkan dalam syariat, tetapi al-riba itu tidak dihalalkan walaupun saling meribai. Sesuatu yang haram tidak didasarkan kepada keridhaan. Saya nggak apa-apa kalau rugi. Saya harus bayar 1.200.000 padahal utangnya cuma 1 juta. Saya nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Halal apa istilahnya? Saya riba, bisa. Keridhaan dalam maksiat itu tidak diperbolehkan dan tidak diperhitungkan. Kemudian yang hadis yang ke-60, innamal ilmu bit ta'allumi wa innamal hilmu bit tahallumi. Ilmu itu bisa didapat dengan kita belajar. Begitu pula sifat-sifat, kata Nabi SAW, al-hilmu, santun itu bisa didapat dengan kita belajar santun. Jadi dalam syariat itu, dalam pembahasan agama itu kan disebutkan orang itu bisa merubah sifat. Jadi jangan katakan, oh sifat saya memang sudah seperti ini, nggak bisa dirubah, nggak ada. Bisa dirubah. Nah, merubahnya di masa kecil itu lebih mudah daripada di masa sudah dewasa. Maka kan pendidikan itu di masa kecil. Diumpamakan oleh Syekh Umar Baraja dengan apa? Dengan tangkai pohon. Tangkai pohon itu mau dibelokkan bisa kalau masih kecil. Tapi kalau sudah kokoh, kuat, dibelokkan patah. Maka bagaimana? Ya dari kecil didiknya. Oh, dilihat anaknya ini sukanya marah, didik sampai akhirnya nggak suka marah. Bisa itu. Bahkan kitanya pun juga bisa, kan gitu. Dalam ayat Al-Quran kan disebutkan seseorang itu menganggap musuhnya menjadi teman. Ayat Al-Qurannya saya sering ya. Anggaplah musuh itu sebagai teman. Ini kan susah. Maka Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, itu tidak bisa wa yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ada 2 orang yang bisa. Siapa? Nggak bisa melakukan kecuali itu illa alladziina sabaru, yang sabar. Sabar apa? Mujahadah, memaksakan diri, nganggap musuh teman. Bisa bayangkan itu. Kasih hadiah, kasih pujian, senang ketika jumpa, ya, itu suatu hal yang susah. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Yang kedua siapa? Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Enggak ada yang bisa kecuali orang yang memang sudah dapat bagian yang besar. Artinya ya sudah memang orang itu tabiatnya baik, menganggap musuh sebagai teman, itu dapat jatah bagian yang besar dari Allah. Di sini ada orang-orang yang dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang lain adalah berusaha, dan berusaha itu dengan mujahadah. Maka memaksakan diri untuk merubah sifat itu bisa. Oh saya, ya kita kan introspeksi diri kita. Oh saya ini ternyata orangnya kikir, bisa nggak jadi dermawan? Bisa. Paksakan diri, sabar, ya kan begitu ya, sabar dalam mujahadah untuk supaya akhirnya jadi dermawan. Apa itu namanya dermawan? Dermawan itu keluarkan uang, keluarkan harta kapan saja, hati plong, seperti lapang. Kalau kikir itu kita mengeluarkan, sholat kepikiran. Tadi mau keluarkan 1.000 jadi 5.000. Ya. Mau dimasukkan lagi kan susah. Ya wis. Ketika dikasihkan, kepikiran dalam sholatnya. Itu tidak plong. Itu berarti kan masih belum dermawan. Orang yang dermawan kasih. Nah itu apa? Perlu mujahadah, perlu pemaksaan diri. Semua sifat. Ya. Maka kita tinggal belajar untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu Nabi mengatakannya innamal hilmu bitahallum. Orang itu santun bisa didapat dengan apa? Belajar santun, hingga akhirnya sifat itu pun mapan dan kokoh. Maka Anda lihat itu Imam Ghazali itu kan sudah memperinci sampai mendetail sifat buruknya itu kayak apa, berubah untuk jadi baik itu bagaimana.
itu sudah beliau kasih rambu-rambunya, cara-caranya Anda tinggal ikuti, selesai masuk itu. Orang tadinya mau apa ya, riak kan gitu ya. Bagaimana bisa jadi ikhlas? Itu ada tuntunannya. Imam Ghazali kasih. Riak itu pun macam-macam. Ada riaknya itu yang dari awal sudah riak. Jadi awal jalan itu sudah riak. Ada orang yang kemudian ya pertamanya ikhlas, tapi ketika dipuji jadi riak. Ada orang yang sudah sampai selesai amal baru riak. Kenapa tadi malam nggak ada yang ngetuk pintu saya, buka pintu saya, kelihatan saya biar sedang sholat gitu. Ini kan contoh kita kalau di pondok pesantren ya. Kalau pondok pesantren itu kan lagi sholat di kamarnya tadi malam. Kok ya nggak ada yang ngetuk, buka pintuan saya lagi sholat. Kapan keretapnya? Pagi. Pagi baru ingin itu. Jadi sudah selesai amalnya, riaknya muncul. Itu juga dibahas Imam Ghazali bagaimana membersihkan itu sampai akhirnya tuntas. Nah itu alhamdulillah ada orang-orang yang semacam itu ngajarin kepada kita bagaimana caranya untuk membersihkan hati. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoaankum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal mar'u bi qalilihi wal yanzuril mar'u man yukhalilu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyan babuha. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis yang berikutnya Rasul mengatakan innamal mar'u bi khalilih wal yanzuril mar'u man yukhalil, bahwa seseorang itu hendaknya akan sesuai dengan temannya. Innamal mar'u bi khalilih. Temannya siapa? Ya itu. Sifatnya pasti sama, akhlaknya sama, cara bicaranya ya bakal sama. Kalau seseorang ingin kenal fulan itu bagaimana, ya lihat temannya. Falyanzuril mar'u man yukhalil. Maka seseorang ketika mau berteman hendaknya dia lihat dulu temannya siapa, untuk supaya dianggap baik dan kemudian bisa jadi baik kan begitu. Maka dalam pembahasan disebutkan bahwa seseorang itu terkena sakit itu cepat. Orang itu terkena sakit cepat. Kenapa? Karena ada orang sakit. Akhirnya kita ketularan, jadi sakit. Kapan? Kemarin baru duduk. Kemarin baru duduk bersebelahan sama orang itu, besok langsung sakit. Bisa cepat, bisa. Kalau sakit ketularannya cepat. Kalau baik ketularannya itu lama. Jadi perlu waktu yang lama untuk bisa jadi baik seperti teman kita itu. Jangan kemudian baru 1 hari 1 malam pengen jadi baik. Belum, nanti duduk dulu yang lama. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun baru bisa kokoh dirinya seperti temannya yang baik. Maka itu perlu waktu yang lama. Maka kan disebutkan sahabat tidak jadi sahabat kecuali mereka itu jumpanya sama Rasul kecuali sekali saja sudah cukup. Karena kekuatan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang itu jadi sahabat itu hanya cukup sekali ketemu sama Rasulullah, entah dia lihat Rasul, entah dilihat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak jadi tabi'in kecuali duduk yang lama bersama sahabat. Nggak dianggap tabi'in kecuali duduk lama sama sahabat baru diangkat tabi'in. Karena pengaruhnya sahabat tidak seperti pengaruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula selanjutnya kepada kita yang ada di masa ini tentunya untuk baik seperti teman kita adalah perlu waktu yang lama. Kemudian dalam riwayat disebutkan pula Rasul bersabda, Inna minal bayani nasihra. Sesungguhnya dalam penjelasan itu adalah ada sihirnya. Itu maksudnya di sini adalah syair-syair. Syair-syair di masa dahulu itu sangat berpengaruh, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat sakit hati dengar syair yang mencaci maki Rasul. Lebih sakit hati daripada sahabatnya dibunuh. Kita harus tahu ini. Rasulullah itu kalau dengar syair yang menyakiti hatinya Rasul, itu gak akan dilupakan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata itu sangat berpengaruh. Kata-kata itu sangat berpengaruh. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika masuk Fathu Mekah untuk membunuh beberapa orang, walaupun orang itu bergelantungan di tirai Ka'bah, cari perlindungan. Cari perlindungannya di mana? Di bawah Ka'bah. Rasul mengatakan bunuh orang ini. Tetap di antaranya siapa? Di antaranya penyair yang dulu mengungkapkan kata-kata sampai menyakiti hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terima, dia bunuh orang tersebut, walaupun bergelantungan di tirai Ka'bah. Semacam itu menunjukkan bahwa syair itu sangat berpengaruh, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menempatkan Hasan ibn Thabit, ya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih mimbar sendiri dan didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah berikanlah kekuatan kepadanya dengan diberikan bantuan oleh Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihis salam, sehingga menunjukkan bahwa syair-syair itu berpengaruh. Dan nasihra, seperti sihir, menghipnotis seseorang, semacam itu yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi kalau ada yang syair-syair yang mencaci maki, ada syair-syair yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ka'ab ibn Zuhair. Ka'ab ibn Zuhair ini oleh Rasul sudah dipatok harus dibunuh. Siapapun temui Ka'ab ibn Zuhair di mana saja, bunuh. Kenapa? Karena sudah membuat syair mencaci maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaranya itu sudah Muslim, ya, kasih surat sama saudaranya, kamu kesini saja lah. Sudah nggak ada tempat, mau lari kemana lagi? Semuanya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Mau lari ke Ethiopia, ya di sana ada sahabat-sahabat. Sudah, kamu kesini saja. Datangi Rasul, minta maaf sama Rasul, pasti nanti dikasih maaf oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah dengar Ka'ab ibn Zuhair bahwa beliau itu dihukum mati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ya sudah, karena disesakan dari saudaranya, nggak ada jalan lain, datang ke Madinah. Menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian memang Rasul nggak tahu wajahnya Ka'ab ibn Zuhair itu seperti apa. Ya, datang, ya Rasulullah, kalau misalnya ada seseorang yang berbuat salah kepada kamu, kemudian dia minta maaf kepada kamu, kamu akan berikan maaf. Kata Rasul, saya akan kasih maaf. Saya Ka'ab ibn Zuhair, ya Rasulullah. Saya Ka'ab ibn Zuhair, minta maaf semuanya. Rasul diamkan waktu itu. Rasul pada waktu itu diamkan. Akhirnya dikasih maaf oleh Rasul, dan bahkan dikasih selendangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika membuat syair pujian untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ada syair itu pasti bakal diingat. Orang Arab itu istilahnya bakal hafal. Dan kalau hafal itu pasti akan diingat terus. Jadi Anda buat syairnya apa? Kan begitu ya. Kalau syairnya pujian, bakal diingat kebaikan orang itu. Maka kan dalam kisah ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin mau menuju ke Ka'bah pada saat itu untuk mencium Hajar Aswad, sedangkan orang-orang itu semuanya membentangkan. Sedangkan khalifah, gubernur di masa gubernur Madinah yang saat itu beserta dengan rombongan mau masuk Hajar Aswad, mau mencium Hajar Aswad, tidak bisa. Orang semuanya ramai dan tidak ada yang ngasih jalan. Khalifah ini ya, sebagai gubernur daerah situ, tapi dia nggak mampu untuk mencium Hajar Aswad, maka dia buat kemah di belakang. Ternyata datang Sayyidina Ali Zainal Abidin, masuk, orang semuanya kasih jalan.
Tamu-tamunya gubernur ini heran, siapa ini? Kok bisa seperti itu keadaannya, melebihi gubernur ini? Maka ditanya, siapa ini? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada orang dibaca. Padahal orang semua kenal. Ya, maka kemudian seorang penyair, siapa namanya? Farasdak. Ya, Farasdak kemudian membuat syair pujian kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin yang kita tahu dalam ungkapan-ungkapannya sampai sekarang ada itu semua, dikenang oleh orang. Gubernur yang marah, dalam syairnya itu isiannya, kenapa kamu katakan kamu nggak tahu? Saya ini orang dikenal, semua orang tahu. Ya, ta'riful badha wa ta'atu. Mekah ini tahu langkahnya dia, kok kamu nggak tahu itu siapa? Ya. Marah, kemudian dimasukkan penjara. Ketika dimasukkan penjara, Sayyidina Ali kasih hadiah uang kepada Farasdak atas apa pujian seseorang. Walaupun Farasdak mengatakan saya nggak mau ya uang. Nah, Farasdak akhirnya mengancam gubernur. Apa ancamannya? Wahai gubernur, saya sudah buat syair pujian kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan itu bakal dikenang oleh orang, bakal sampai akhir kiamat semuanya kenal. Saya kalau kamu nggak keluarin, saya buatin cacian makian buat kamu. Syair bakal dikenang oleh ribuan tahun ini. Syair ini keluarkan. Takut gubernurnya buat syair cacian kepada gubernur. Orang bakal kemudian ingat dengan cacian makian itu sampai akhir zaman. Sehingga namanya syair-syair itu memang suatu hal yang menyihir, membuat orang sangat terpukau dengan kata-kata yang dibuat di masa itu. Kemudian dalam riwayat berikutnya Rasul mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya. Nah, menunjukkan keluasan ilmu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pintu menuju kota ilmu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laula Ali lahalaka Umar, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau bukan karena Sayyidina Ali, binasa saya ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Pada masa khalifah beliau ternyata ada yang lahir baru 6 bulan nikah. Baru 6 bulan nikah sudah lahir. Maka kata Sayyidina Umar, ini zina ini, harus dirajam. Maka kemudian diingatkan oleh Sayyidina Ali bahwa sesungguhnya minimal hamil itu ya memang 6 bulan. Dari mana? Dari masa menyusui yang ada dalam Al-Quran itu 2 tahun. Disebutkan amaini, 2 tahun masanya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain bahwa sesungguhnya masa kehamilan dan masa menyusui itu 30 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan, 2 tahun berapa? 6 bulan. Maka masa minimal seseorang itu hamil adalah 6 bulan. Akhirnya dilepas oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan tidak dihukum rajam. Karena apa? Ya, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah memberikan ilmu. Kata Sayyidina Umar, kalau bukan karena Ali, saya akan binasa. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang para ulama, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di antara yang mencintai mereka dan insya Allah dapat berkumpul dengan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء واهدني من أولياء واسلك سبيل أولاد